surga tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi zakat, tidak ada lagi haji, tidak ada lagi jihad. Tapi zikir tetap ada. Padahal hakikat daripada zikrullah adalah bagaimana seseorang itu tanda kutip manja dengan Tuhannya. Selalu konsultasi, komunikasi dengan Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia yang selalu terucapkan dari lisan orang-orang yang beriman kepada Allah, karena dia sangat yakin kalimat Alhamdulillah ada kalimat penghubung antara dia dengan Tuhannya, dan dikenal juga dengan kalimat syukur atau berterima kasih atas keberadaan kita di muka bumi ini dan segala nikmat fasilitas yang Allah siapkan agar kita bisa selalu menyembah kepadanya dan juga mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya dan juga para malaikat diperintahkan untuk mengucapkan salam hormat ini. Ini adalah tema umum dan kita akan membahas pada kesempatan ini insyaallah dahsyatnya zikir. Saudaraku Siman mungkin mendengar judul ini, Anda akan mengatakan zikir, semua orang juga tahu gitu. Apakah memang penting untuk dibahas? Jawabannya iya, saudaraku Siman. Dengan banyak sekali alasan. Di antaranya adalah satu-satunya ibadah yang diperintahkan untuk dikerjakan di dunia dan memiliki keutamaan yang sangat besar dan akan terus berlanjut sampai kita masuk ke Darul Khuld, tempat yang kekal, yaitu surga, tetap ada, yaitu zikrullah. Di surga tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi zakat, tidak ada lagi haji, tidak ada lagi jihad. Tapi zikir tetap ada. Bahkan setiap nafas ahli surga berisikan zikrullah, sebagaimana dijelaskan dalam banyak riwayat-riwayat yang sahih. Oleh karena itu membahas tentang masalah ini penting sekali. Dan berapa banyak orang yang sangat lalai daripada zikrullah. Padahal hakikat daripada zikrullah adalah bagaimana seseorang itu tanda kutip manja dengan Tuhannya. Selalu konsultasi, komunikasi dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta telah memudahkan kita agar setiap kali sebelum memulai sebuah aktivitas berzikir kepadanya. Ada zikir dan doa sebelum keluar rumah, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum minum, sebelum memakai pakaian, sebelum berhubungan biologis, sebelum beraktivitas umumnya, dan juga ada zikir setelah itu dengan bersyukur kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memang menginginkan agar kita sebagai hambanya sering dekat dengan itu, selalu dekat dengannya, dan di antara yang paling baik adalah zikrullah. Kalau kita bicara tentang makna zikir secara global, semua yang mengingat Allah diistilahkan dengan zikir. Maka masuk dalamnya sholat adalah zikir, doa adalah zikir, kemudian haji, umrah, jihad, bakti sama orang tua, semua yang mengingat perintah Allah diistilahkan juga dengan zikir secara global. Namun secara khusus zikrullah kalau dimutlakkan secara khusus adalah lafaz-lafaz zikir yang disebutkan secara khusus seperti habis sholat, zikir pagi petang, kemudian yang berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari seperti mau tidur, bangun tidur, mau makan, habis makan, mau minum, habis minum, mau berhubungan biologis, mau pakai baju, buka baju, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian, supaya Anda termotivasi untuk mengerjakan sebuah jenis ibadah yang Allah perintahkan, maka ada sebuah kata kunci dulu, yaitu baca keutamaannya. Dalam bahasa ceramah itu biasanya fadilah, ya, jamaknya fadail. Kalau kita mau rajin bersedekah, kita mau rajin sholat malam, kita mau rajin sholat duha, kita mau rajin bakti dengan orang tua, berzikir, berdoa, jenguk orang sakit, apa saja perintah agama, maka dianjurkan oleh para ulama membaca fadilahnya atau keutamaannya. Karena ini adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin luput, pasti kita dapatkan. Dan manusia kalau dijanjikan sesuatu, kalau dia kerjakan sesuatu maka dia akan mendapatkan balasannya, mereka akan termotivasi untuk mengerjakan, dan itulah sebabnya kenapa semua ibadah tidak terkecuali pasti ada janji Allah Subhanahu wa taala di situ. Kita lihat dalam buku-buku hadits ada keutamaan atau fadilah. Ini semua adalah motivasi.
Sebagaimana juga Anda kalau ingin meninggalkan satu perbuatan yang Anda anggap buruk ya, maka kata kuncinya Anda baca ancaman Allah di dosa itu. Misalnya orang lagi riba, mencuri, menipu, berbohong, berzina, apa saja. Coba baca ancaman Allah di dosa yang sedang Anda lakukan. Maka ancaman ini akan membuat kita berhenti dari perbuatan tersebut. Minimal kita berhati-hati. Dalam masalah zikir ini kita akan buka insya Allah dengan masalah keutamaannya dulu. Tidak asing lagi banyak dalil di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun, kata Allah. Artinya berzikirlah kepadaku atau ingatlah kamu kepadaku. Niscaya aku juga akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu mengingkari nikmatku. Di sini ada perintah Allah Subhanahu wa taala agar mengingat kepadanya. Ya. Maka Allah juga akan ingat. Anda misalnya sekarang teman-teman panitia dari kampus Ma'had Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, bagaimana kalau seandainya Anda punya atasan di kampus, ya, ada dekan, mungkin ada rektor, ya, dan rektor ini atau dekan ini akan terus menyebut kita atau memuji-muji kita. Tentu karena ada prestasi, maka akan membuat kita punya kebanggaan tersendiri. Oh, si fulan atau si fulana ini begini dan begitu. Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi akan selalu mengingat dan menyebut-nyebut nama hambanya yang mengingatnya. Dan kalau Allah mengingat, artinya Allah akan selalu memenuhi kebutuhannya. Allah akan mendengarkan doanya. Allah akan memaafkan atau menerima permintaan maafnya. Itu makna daripada Allah mengingat. Allah mengatakan di Al-Baqarah ini, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kepada aku akan ingat kepada kalian. Itu maknanya tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berzikir atau mengingat kepadanya bukan cuma zikir asal-asalan, tapi zikir yang banyak. Perhatikan dalam surah Al-Ahzab ayat 41 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Hai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bukan hanya sekedar zikir, tapi ada kalimat atau kata katsira. Artinya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak. Bukan hanya 1-2 kali, tapi berulang-ulang. Allah juga memuji laki-laki dan perempuan yang suka berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kekal ditilawakan oleh orang beriman masih dalam surah Al-Ahzab tadi, surah yang sama, ayatnya 35. Yang bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir atau mengingat dan menyebut-nyebut Allah di setiap keadaannya, setiap situasi dan kondisi, selalu berzikir kepada Allah SWT. Kagetnya menyebutkan atau berzikir kepada Allah. Subhanallah, Allahu Akbar, ya. La ilaha illallah. Itu juga dengan pujiannya, alhamdulillah, kagumnya, subhanallah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan laki-laki juga perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan buat mereka ampunan dan pahala yang besar. Cirinya mereka tidak pernah diam, teman-teman sekalian. Lisannya selalu zikrullah, kecuali kalau memang ada hajat dia sedang menggunakan lisannya untuk yang lain. Dinukil kisah Syekh bin Baz rahimahullah, salah satu ulama Saudi, mufti Saudi yang sudah meninggal. Beliau kalau sedang menerima telepon seseorang yang sedang ingin menanyakan fatwa, sambil mendengarkan pertanyaan orang tersebut, sambil beliau berzikir kepada Allah. Nanti setelah selesai orang itu bertanya, ya, pada saat dia mau jawab, baru kemudian dia mengucapkan atau dia berbicara dalam bentuk nasihat. Tapi zikrullah selalu. Kecuali di tempat yang dimana Anda larang untuk berzikir. Maaf, misalnya di WC. Selain daripada ini, ya, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang suka berzikir kepada Allah dalam keadaan kondisi berdiri, duduk, bahkan berbaring, setiap keadaan. Itu baru dikenal dengan orang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 205 tentang adab dan tata krama dalam berzikir. Jadi selain banyak, ada caranya.
Perhatikan di sini Allah jelaskan dengan sangat gamblang. Walaupun cuma potongan ayat atau satu ayat saja, Al-A'raf 205, tapi perhatikan adabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Ini yang pertama. Wa khifatan, dua. Yang ketiga, wadunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Ada tiga hal yang disebutkan dalam adab masalah ini. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutkanlah nama Tuhanmu dalam hatimu, lalu dalam dirimu, tadarruan, dengan merendah diri, bukan dengan kesombongan, tapi dengan tahu kemahagungan Allah. Kemudian wa khifah, rasa takut akan azab Allah, ya. Takut kurangnya amal. Dan wadunal jahri minal qaul, ini poin yang perlu digarisbawahi. Dan tidak mengeraskan suara, tidak teriak-teriak. Banyak orang berzikir kepada Allah tapi teriak-teriak. Sampai pernah ada sahabat Nabi, pada saat Nabi SAW mengajak mereka menembus atau sampai ke benteng Khaybar, benteng orang Yahudi. Mereka teriak dengan suara keras, Allahu Akbar, pada saat tiba di depan benteng. Padahal ini musuh sedang di depan mata, memang saatnya bertakbir gitu. Maka kata Nabi SAW, kecilkan suara kalian, bukan harus ya teriak-teriak seperti itu. Karena yang sedang kalian sebut ini bukan zat yang tuli. Begitu juga dalam satu waktu perjalanan, Nabi SAW mengatakan, pulang dari peperangan, kalau kalian sedang menukik, bertakbirlah. Kalau kalian sedang turun, ya, bertasbihlah. Maka ada seorang sahabat, pada saat lagi menukik untanya di gurun pasir, teriak, Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, kecilkan suara. Karena yang sedang kau panggil, bukan zat yang tuli. Mendengar, tahu apa yang dizikirkan. Ada adabnya, nggak boleh teriak-teriak. Bagaimana anda kalau ketemu dengan orang yang anda hormatin lalu anda teriak-teriak? Mungkin ada diusir. Ada adab. Boleh ada suara, bukan tidak boleh, tapi jangan sampai berteriak-teriak. Lalu kata Allah, di waktu pagi dan petang, maknanya sepanjang pagi sampai menjelang petang, dan sepanjang petang sampai menjelang pagi lagi. Jadi tidak ada waktu untuk tidak berzikir gitu. Dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Maknanya jangan ada detik-detik hidupmu di mana kau tidak isi dengan zikrullah. Perhatikan ini, bagaimana Allah menitik beratkan masalah pentingnya zikir itu. Kita dengarkan hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, jadi 11 halaman 208. Yang berbunyi, kata beliau SAW, Mathalul ladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu, mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan yang tidak berzikir, seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Perhatikan, orang yang hidup bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa ngobrol, bisa melihat, bisa mendengar, bisa segala macam. Orang mati tidak bisa buat apa-apa. Saya subhanallah hari Jumat yang lalu, 2 pekan yang lalu, sempat sholat Jumat di dekat kantor. Ada jenazah yang mau disolatin selepas Jumat. Diletakkan jenazah itu di bagian teras masjid, tapi di sebelah jenazah itu masih ada soft sholat. Karena kalau ditaruh di dalam akan memakan soft gitu. Tapi saya duduk di belakang orang yang duduk di sebelah geranda jenazah itu, dan khutbah Jumat berjalan, ya. Sedang terjadi, sedang dikumandangkan. Maka saya melihat subhanallah, di sebelahnya orang hidup masih bisa mendengarkan khutbah, masih bisa mengambil manfaat, masih tercatat pahalanya, gitu kan? Sementara di sebelahnya sama dengan manusia juga, sama dengan dia manusia, tapi sudah mati, nggak bisa buat apa-apa lagi. Mungkin dia masih mendengar, tapi sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa lagi beraktivitas. Maka beda sekali antara orang hidup dan orang yang mati. Maka itu perbedaan antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Orang yang malas berzikir, teman-teman sekalian, akan masuk dalam kategori orang yang lalai. Akhirnya kelalaian ini ditunggangi oleh syaitan. Ingat, kemaksiatan hanya akan terjadi di saat kita lalai atau ada waktu lowong. Kapan orang sibuk nonton sinetron, nonton film, dan lain-lain, karena waktu lowongnya banyak. Nah, dia harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Saya pernah hadir dalam majelis Dr. atau Profesor Dr. Abdul Razak Al-Abbad, hafizahullah, salah satu ulama kita yang masyhur, ada di mengajar sekarang di Masjid Nabawi dan juga mengajar di kampus kami di Madinah. Saya subhanallah datang sholat subuh di Masjid Nabawi waktu itu, pas selesai umrah, bersama beberapa jemaah. Kadang-kadang saya ajak jemaah laki-laki untuk hadiri halaqah masyayikh atau halaqah para ulama yang ada di sana. Di antara majelis beliau gitu, selepas subuh ada. Dan sempat beliau menyinggung tentang masalah zikir keluar kamar mandi. Bacanya sederhana kan, ghufranak.
pengampunanmu hai Tuhanku. Tapi ada sesuatu yang peka yang saya tangkap, sebuah hikmah yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan, kenapa orang harus membaca ghufranak, pengampunanmu? Tidak semua orang berbuat dosa di kamar mandi atau di WC, gitu kan? Tapi orang kalau berbuat dosa lebih layak baca ini. Kalau orang tidak buat dosa, umumnya orang buang air kecil, buang air besar, orang mandi, orang wudu. Kalau kamar mandi tetap baca ghufranak, pengampunanmu. Ada apa sebenarnya? Beliau mengatakan di antara hikmahnya adalah karena bisa saja orang kalau lagi di kloset, semoga Allah muliakan kita ya. Ini kita orang-orang Arab biasa kalau menyebutkan tentang kloset, tempat buang hajat ini, mereka mengatakan dengan doa semoga Allah muliakan kita ya. Karena di situ dianggap tempat yang terhina gitu. Maka pada saat itu kata beliau, ada waktu detik di mana kita tidak bisa berzikir. Karena di kloset kan kita tidak bisa berzikir. Itu sudah cukup dianggap kelalaian. Oleh karena itu pada saat kita keluar kita membaca ghufranak. Bagaimana dengan orang yang sambil di WC, sambil merokok, sambil tonton sesuatu yang tidak baik atau apa saja misalnya. Maka itu lebih pantas untuk mengucapkan ghufranak. Tapi di sini kita lihat kepekaan dengan tidak sempat berzikir saja di kloset, karena memang tidak boleh, nggak boleh jawab salam, nggak boleh zikrullah, nggak boleh, gitu kan. Maka sudah cukup kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis yang lain, ini keutamaan yang sangat luar biasa. Renungi baik-baik, ikhwan dan akhwat sekalian, rahimakumullah, tentang hadis ini. Tentu hadis yang sebelumnya masih ada yang menguatkan ya, yaitu hadis, saya sebutkan dulu penguatan hadis yang tadi sebelumnya ya, tentang masalah perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah atau Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan mati. Ada riwayat lain, dalam riwayat Imam Muslim, "Mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi, mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikir atau diingat Allah dengan rumah yang tidak diingat Allah, maka seperti orang mati dan orang hidup, seperti kuburan dan rumah orang yang hidup gitu. Ya beda sekali. Ada kehidupan dalam rumah orang-orang yang hidup, itu ada gerak ya. Hadis yang kedua, yang hadis mulia ini yang saya katakan coba dihafal, difahami baik-baik, hadis ini luar biasa. Ya. Kata Nabi SAW, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum." Maukah aku tunjukkan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik? Makna paling baik adalah paling besar pahalanya. Wa azkaha 'inda malikikum. Dan paling suci di sisi raja kalian. Maksudnya paling Allah muliakan amal soleh itu. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling cepat mengangkat derajat kalian di sisi Tuhan Allah SWT, di sisi Allah SWT. Wa khairi lakum min infaqiz zahabi wal waraq, atau wal wariq ya. Dan lebih baik lagi daripada kalian menginfakkan emas dan juga uang. Wa khairi lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Bahkan lebih baik daripada kalian berperang menghadapi musuh kalian, kalian membunuh mereka atau mereka membunuh kalian. Kan kita kalau masuk medan perang kita membunuh musuh, dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, tidak akan bersatu seorang mukmin dengan orang kafir yang dibunuh di medan perang. Sementara kalau kita terbunuh kita mati syahid. Ini keutamanya besar. Perhatikan ya. Khairi amal, amal yang paling baik. Azka amal, paling suci ya. Arfa'iha fi darajat, yang paling cepat mengangkat derajat. Khairi min infaqid dhabi wal warik ya. Lebih baik daripada infak dengan emas dan uang. Wa khairi lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Lebih baik daripada jihad, intinya itu. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat langsung merespon, tentu ya Rasulullah. Amal apa itu? Amal yang luar biasa ini. Maka Nabi SAW mengatakan zikrullahi ta'ala, mengingat Allah dengan lisan di sini ya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi di jilid 5 halaman 459 dan juga Ibnu Majah jilid 2 halaman 1245. Demikian pula dengan hadis Abdullah bin Bushyr radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki pernah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku. Oleh karena itu, ajarkan aku sesuatu yang bisa aku berpegang teguh." Artinya yang bisa mendapatkan paling banyak pahala dari semua amal-amal itu. Maka kata Nabi SAW sebuah nasihat yang ringkas.
la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Ini amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berzikir kepada Allah, Allah juga selalu mengingatnya sebagaimana sudah kita ingatkan tadi ya. Dan hadis yang menjelaskan masalah itu adalah hadis yang sahih. Kalau tadi hadis Abdullah bin Bushyr itu diriwayatkan oleh Tirmidzi jilid 5 halaman 458, Ibnu Majah jilid 2 halaman 1246. Kalau hadis tentang Allah akan memuliakan dan mengingat orang yang berzikir, disebutkan dalam riwayat Bukhari jilid 8 halaman 171 dan Muslim jilid 4 halaman 2061. Kata Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala, Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah yang maha tinggi berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku akan selalu sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku selalu bersamanya selama dia mengingatku. Bagaimana kalau Allah bersama kita? Ya, pimpinan kita, orang tua kita belum tentu bisa selalu bersama dengan kita, tapi Allah selalu bersama selama kita berzikir. Fa in dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingat dia dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in, dzakartu fi mala'in khairi minhum. Dan kalau seandainya dia mengingatku di depan khalayak, aku akan ingat dia menyebutnya di depan khalayak lebih baik daripada mereka. Nah kan kita menyebutkan depan manusia ya. Kita lagi jalan, ada orang berhenti, kita lagi habis sholat, kita zikir pagi petang, ada orang-orang banyak mengetahui. Maka Allah pun mengingat kita di depan atau menyebut kita di depan para malaikat yang lebih baik daripada manusia. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Kalau seandainya dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Ini makna, ini bahasa kiasan ya. Artinya sedikit saja berupaya mendekatkan diri kepada Allah sudah cukup, Allah Azza wa Jalla akan lebih dekatkan diri kepada kita. Makanya dengan sedikit kita bertaubat ya, kita sedikit berzikir, sedikit menguatkan ibadah-ibadah kita, maka kita akan rasakan kedekatan dengan Allah. Makin kencang kita beribadah, makin kuat ya kita dalam beribadah, makin banyak waktu kita luangkan ya, maka kita akan rasakan makin kuat kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa in taqarraba ilayya dhiran taqarrabtu ilayhi ba'an. Kalau dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depah. Wa in atani yamshi ataitu harwalah. Kalau seandainya dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan mendatang kepadanya dengan berjalan cepat. Artinya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Allah mendekatkan diri kepada hambanya yang berzikir atau mengingatnya. Dan termasuk dalam zikrullah ini adalah membaca Al-Quran. Ada sebuah riwayat yang unik sekali kalau menurut saya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di 1 halaman 553. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi suffah. Satu hari Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami sementara kami di Suffah. Suffah ini ada sebuah tanah yang Nabi SAW bebaskan di belakang rumah beliau, bisa menampung sampai sekitar 300 orang sahabat. Ada bangunan ringan di situ dan di situ ditempati oleh para penuntut ilmu yang tidak mampu. Faqala ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila buthana aw ila aqiq. Siapakah di antara kalian yang suka ya, setiap hari, setiap pagi dia pergi ke Buthan atau Aqiq? Ini dua lembah. Ya, dua lembah di Madinah ya. Di sini tidak ada penghuninya di zaman Nabi SAW. Karena Aqiq ini dan Buthan dihuni umumnya di zaman Uthman bin Affan. Karena penduduk Madinah sudah mulai lebih banyak gitu ya. Waktu itu masih kosong. Dan di situ sering banyak unta liar yang lewat, tidak ada pemiliknya. Gitu. Fayati minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'atir rahim. Lalu dia membawa pulang dari kedua lembah tersebut 2 ekor unta yang keduanya memiliki punuk besar tanpa ada dosa dan tanpa memutus silaturahim, bukan curian, bukan juga mengambil hak kerabatnya. Tiap hari dia pergi, dia dapat 2 unta. Kalau unta di sini dikatakan naqataini qaumawain, 2 unta. Naqa ini unta betina ya, biasanya ini yang mahal. Qaumain yang sudah ya
besar, punuknya sudah besar. Ini mahal sekali. Mahal sekali. Belasan ribu real gitu ya. Bahkan sampai puluhan ribu real biasa harganya. Jadi mungkin kita bisa puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta harganya. Dia tiap hari dapat itu. Maka faqulna ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Kami pun mengatakan, wahai Rasulullah, kami mau itu. Siapa yang enggak mau? Setiap pagi dia pergi ke lembah Buthan dan Aqiq, dapat unta, 2 unta besar, betina, harganya mahal, gitu kan? Tanpa mencuri. Begitu saja rezeki Allah kasih. Qala afala yagdu ahadukum ilal masjid faya'lam aw yaqra ayatain min kitabillahi azza wa jal khairun lahu min naqatain wa thalathun khairun lahu min thalath wa arba'un khairun lahu min arba'a wa min a'dadihinna minal ibil. Maka kalau kalian mau, pergilah kalian menuju ke masjid di pagi hari. Kemudian dia belajar atau dia membaca 2 ayat dari kitabnya Allah Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, 2 ayat. Qul huwallahu ahad Allahus samad Qul a'udzu birabbil falaq Qul a'udzu birabbil falaq ya. Kita baca Qul a'udzu birabbin nas wal 'asr dan seterusnya. Kita pilih ayat-ayat ini, kita baca surah-surah pendek gitu kan. Maka itu lebih baik daripada 2 ekor unta yang besar tadi. Dan 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan begitulah terus hitungan jumlahnya. Setiap 1 ayat dinilai seperti 1 ekor unta. Ini kan luar biasa. Dan kalau kita mau kaji tentang keutamaan zikir ini luar biasa. Sampai Imam Nawawi tulis khusus kitab tebal, judulnya Al-Adhkar. Tebal sekali buku itu. Ratusan lembar kalau sudah terjemahan bahasa Indonesia ya. Hanya membahas tentang keutamaan zikir dan juga macam-macam zikir yang harus dibaca. Karena besarnya keutamaan. Sebaliknya teman-teman sekalian, kalau seandainya ada orang yang tidak berzikir, penuh dengan kelalaian, dengarkan ancamannya. Jadi kalau anda sibukkan diri dengan zikir, maka keutamanya besar. Kalau anda lalai, maka dengarkan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, jilid 4 halaman 264, Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alihi minallahi tira. Wa man ittaja'a madja'an la yadhkurullaha fihi kanat alihi minallahi tira. Barang siapa yang duduk di satu tempat lalu tidak berzikir, tidak mengingat Allah, tidak menyebut Allah di dalamnya, maka itu akan menjadi kekurangan atau penyesalan atasnya dari hari kiamat. Sebagian dari Allah. Ya. Sebagian ulama mengatakan bisa Allah siksa dia. Dan barang siapa yang berbaring satu tempat lalu tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah, maka itu menjadi kekurangan dan penyesalan baginya pada hari kiamat. Di dalam hadis yang lain, untuk lebih menjelaskan makna tirah, ya. Dan hadis ini riwayat Tirmidzi atau dalam disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi di 3 halaman 140, kata baginda Nabi SAW, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tira fa in sya'a adzaba wa in sya'a ghafara lahum. Tidaklah satu kaum berarti 3 orang ke atas, duduk di satu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat Allah di dalamnya. Tidak ada pembicaraan tentang sebab turunnya ayat, sebab urutnya hadis. Ya, tidak ada pembicaraan tentang hal-hal yang bermanfaat, hukum-hukum fikih, masalah agama. Dan tidak baca salawat pada Nabi SAW. Makanya biasanya dimulai dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Minimal begitu. Kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan atas mereka. Jika Allah berkehendak, Allah akan menyiksa mereka. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuni mereka. Itu makna tirah. Jadi bisa saja Allah berikan kepada mereka hukuman. Dalam hadis yang lain lebih tegas lagi riwayat Abu Daud, ya. Di jilid 4 halaman 264 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan diriwayatkan Imam Ahmad jilid 2 halaman 389. Kata baginda Nabi SAW, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi illa qamu an mithli jifati himar wa kana lahum hasrah." Tegas sekali ya.
Tidaklah satu kaum berdiri atau bubar dari satu majelis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat Allah sama sekali di dalamnya, kecuali mereka berdiri laksana berdiri dari bangkai seekor keledai atau menjadi seperti seekor keledai. Bangkai keledai, dan hal itu menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Menyesal, kenapa dulu saya tidak berzikir. Ya. Ini keutamaan dan juga sekaligus ancaman tentang masalah zikrullah. Ya. Maka jangan main-main dengan soal ini. Dan zikir banyak sekali. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Banyak sekali zikir-zikir. Banyak.